Halo, ketemu lagi di konten Movie Storyline, sebuah konten yang isinya menceritakan alur cerita dari sebuah film dari awal sampai akhir. Kali ini saya mau jelasin alur cerita dari film dari Stephen King yang berjudul A Good Marriage. Bentar dulu. Ibarat peribahasa mengatakan, jangan menerka isi film dari judulnya. Walaupun judulnya tentang pernikahan, ini bukan film romantis boy. Oke, nggak usah lama-lama, let's go kita mulai. Film dimulai dengan sebuah pesta, di mana di sana orang-orang minum dan berdansa. Adalah Darcy dan Bob, sepasang suami istri yang berpesta merayakan anniversary mereka. Hadir juga di sana anak-anak dan teman-teman mereka. Pokoknya rame deh di sana. Di acara itu, Bob ngasih hadiah ulang tahun pernikahan ke Darcy, sepasang anting berbentuk ikan karena Darcy berzodiak Pisces. Selanjutnya mereka berpesta saling ngasih hadiah. Anaknya ngucapin sepatah dua kata, ya bisa kita skip. Setelah pesta yang seru tadi, mereka pun pulang ke rumah. Darcy bilang perutnya lagi nggak enak karena banyak minum. Jadi dia minta dibawain minuman soda buat netralin perutnya. Sebagai hadiah, nanti Bob bakal dikasih jatah. Oke, Bob langsung semangat nyiapin semuanya. Darcy juga di atas lagi siap-siap ganti pakaian perang buat menyambut Bob yang dari pesta tadi nafsunya udah diubun-ubun. Bob pun akhirnya ngasih nafkah batin buat istrinya dan ya gitulah, nggak perlu saya liatin lebih banyak, nggak apa-apa ya, orang tua. Di luar, ternyata ada seorang pria yang ngintai rumah mereka dari dalam mobil. Cuma mau ngapain dia di sini nanti kita bakal tahu motifnya. Orang ini ternyata juga ada di restoran tempat Bob dan Darcy ngadain pesta pernikahan. Setelah puas mengintai, dia pun akhirnya pergi. Keesokan harinya, seperti biasa, Darcy mengantar suaminya yang akan pergi keluar kota dan juga anak-anak mereka yang akan berpergian. Bob bekerja sebagai seorang akuntan dan juga pengoleksi koin langka. Dan seperti judulnya, A Good Marriage, pernikahan mereka, kehidupan keluarga mereka benar-benar bahagia. Cerminan keluarga idaman, harmonis banget. Setelah mereka pergi, Darcy tinggal sendiri. Sambil berkemas, dia nyalain TV buat dengerin berita. Di sana, lagi nyiarin berita tentang pembunuhan seorang perempuan bernama Marjorie Duval yang mayatnya ditemuin di sebuah daerah terbengkalai. Marjorie Duval dibunuh oleh seorang pembunuh berantai yang dipanggil Biddy. Di malam hari, ketika Darcy ingin menonton TV, ternyata remote TV-nya kehabisan baterai. Jadi Darcy pergi ke gudang untuk mengambil baterai. Ketika berada di sana, dia mendengar ada yang mengetok rumahnya. Dia pun mengintip dari gudang dan terlihatlah sesosok pria yang kurang terlihat jelas karena suasana yang gelap. Karena Darcy nggak mengubris orang itu, dia pun akhirnya pergi. Darcy melanjutkan mencari baterai. Dia nggak sengaja tersandung sebuah box di bawah meja. Dia pun ketemu sama majalah lama yang dia cari. Karena penasaran, dia pun membongkar kardus yang ada di meja itu. Mungkin aja ada barang lain miliknya yang dia masih mau pakai. Gak sengaja, Darcy menemukan sebuah kotak kecil milik Bob. Kotak itu menarik perhatian karena Darcy ingat itu adalah kotak yang anaknya pernah buat waktu kecil untuk proyek sekolah. Ketika dia buka, Darcy kaget ternyata isinya adalah kartu identitas milik Marjorie Duval yang diberitakan tewas oleh pembunuh berantai di TV. Dia pun gemetaran dan mengembalikan kartu itu ke dalam kotak dan menempatkan barang-barang ke tempat semula. Pikiran Darcy pastinya campur aduk. Kenapa suaminya menyimpan kartu identitas milik seorang wanita yang dibunuh oleh pembunuh berantai? Ketika dia kembali ke rumah, Bob menelpon. Dia pun berusaha untuk menahan emosi yang sedang dia rasakan dan tetap bersikap seperti biasa supaya Bob nggak curiga. Tapi sepandai-pandainya Darcy bersikap seperti biasa, Bob tahu kalau Darcy habis nangis. Jadi Darcy beralasan, dia bilang dia cuma sedih karena teringat sama adiknya yang udah meninggal. Dia yang ingin mencari tahu lebih banyak tentang kasus itu pun mencoba browsing di internet dan mencari tentang Biddy, si pembunuh berantai. Dia membaca lagi artikel tentang Marjorie Duval yang dibunuh secara sadis. Dia juga melihat barang bukti berupa foto-foto di TKP dan juga pesan ejekan dari si pembunuh berantai setelah melakukan aksinya. Dia juga melihat foto-foto korban yang lumayan banyak dan betapa kagetnya Darcy ketika melihat salah satu potret Marjorie Duval memakai anting-anting yang sama dengan yang Bob kasih ke Darcy sebagai hadiah pernikahan. Darcy nangis seakan gak percaya atas apa yang baru aja dia temukan. Orang yang hidup bersamanya selama 25 tahun sebagai suami ternyata punya sisi lain yang kelam. Darcy jadi berhalusinasi dan gak tenang dalam menghabiskan sisa malamnya. Bob yang lagi berada di luar kota menghabiskan malamnya di sebuah coffee shop. Di sana dia melihat seorang perempuan yang sedang membaca novel dan dia pun sepertinya tertarik untuk melakukan sesuatu pada perempuan itu. Dia pun mengikuti perempuan itu menggunakan mobil, tapi sepertinya dia mengurungkan niatnya dan memilih untuk pulang ke rumah. Pada jam setengah 4 pagi, Bob sampai ke rumah.
Gonggongan anjing membangunkan Darcy dari tidurnya. Dia pun mencoba mengecek dan melihat ke lantai bawah, tapi dia pikir kayaknya itu cuma suara anjing aja dan gak ada apa-apa. Dia pun balik lagi ke kamarnya, dan di sana udah ada Bob yang lagi duduk. Bob pun menyapa Darcy. Darcy kaget setengah mati. Bob bilang mereka harus bicara. Ternyata ketika Bob pulang, hal yang pertama dia lakukan adalah memeriksa kotak kecil miliknya yang ada di gudang. Bob menyadari posisi kotaknya berubah dan menganggap Darcy akhirnya berhasil menemukan rahasianya. Itulah kenapa ketika ditelepon tadi dia mendengar Darcy yang menangis. Bob juga memeriksa histori browser di komputer Darcy yang ternyata belum dihapus. Bob pun dengan santai bicara tentang rahasianya, tentang kejahatannya, dan berkata kalau dia nggak pernah menyakiti para korban. Semua itu adalah ulah Bidi, kepribadian Bob yang lain. Bob bilang kadang ada suara di kepalanya yang menyuruh Bob untuk melakukan sesuatu. Dia bilang kalau misalnya dia ketangkap, ya udah mau bagaimana lagi, karena dia cuma mau suara di kepalanya hilang. Di pembicaraan itu Bob santai banget dan bersikap seolah-olah itu bukan masalah besar. Dia juga bilang ke Darcy kalau dia yakin Darcy nggak akan melaporkannya ke polisi karena nggak mau ngancurin hidup anak-anaknya. Lagian kalau Darcy mau lapor ke polisi, dia mau bilang apa? Masa selama puluhan tahun ini Darcy nggak tahu apa-apa? Jadi Bob ngajakin Darcy buat melupakan semuanya. Tapi Darcy yang mendapatkan pengakuan secara langsung dari Bob merasakan kepedihan yang mendalam dan merasakan ketidakamanan bersama suaminya. Bahkan dia bermimpi buruk kalau Bob membunuhnya ketika dia tidur. Padahal Bob udah bilang kalau dia nggak akan membunuh Darcy. Dia cinta banget sama istrinya ini. Udah 25 tahun juga kan hidup bersama. Ketika bangun tidur, Darcy nyari Bob yang nggak ada di kamar. Dia keliling mencari Bob di tiap ruangan. Ketika di dapur, Darcy ngeliat ada pisau dapur yang hilang satu. Dia takut Bob melakukan yang tidak-tidak di rumah itu. Tapi rupanya Bob memang gak ada di rumah dan udah pergi kerja. Jadi dia ke kamar, beres-beres kayak biasa. Di meja di samping Bob tidur, Darcy menemukan pisau yang hilang tadi. Pada malam hari ketika Bob pulang, mereka bicara lagi. Darcy mau Bob berhenti melakukan pembunuhan dan meminta Bob untuk tidak mengirimkan kartu identitas Marjorie Duval ke polisi. Darcy menyuruh Bob pergi ke hutan dan menguburkan kartu itu di sana. Bob bilang, kalau dia melakukannya, apakah mereka akan kembali seperti biasa? Ya tentu saja, kata Darcy. Mereka pun akhirnya makan pizza yang udah ada di ruang makan. Kayaknya Darcy nggak punya pilihan apa-apa selain hidup seperti biasa dengan suaminya. Keesokan paginya ketika Bob pergi ke Portsmouth untuk kerja, Darcy hangout bareng temannya, Betty. Mereka ngobrol soal kehidupan rumah tangga dan putrinya yang sebentar lagi akan menikah. Ketika Darcy pulang, dia menyalakan TV dan menonton berita. Dia kaget ketika ada berita kematian seorang wanita di Portsmouth. Wanita itu ternyata ditembak 3 kali oleh suaminya sendiri. Mendengar hal itu, dia jadi lega karena pelakunya bukan suaminya. Di hari yang lain, Darcy melihat Bob memperhatikan Betty yang baru pulang dari main tenis. Darcy yang khawatir pun nyamperin Bob dan bilang kalau dia ngelihat suaminya memperhatikan Betty. Bob bilang rok Betty terlalu pendek untuk nggak dilihat. Lagi pula minggu itu anaknya akan menikah, jadi Bob nggak mungkin melakukan macam-macam. Pada pernikahan putrinya, orang yang di awal cerita tadi mengintai rumah Darcy ternyata ada juga di sana. Kita dilihatin ternyata orang ini kayaknya menyelidiki kasus Bidi dan dari coretan yang dia buat, dia kayaknya udah mencurigai bahwa Bidi adalah inisial dari Bob dan Darcy. Di pesta pernikahan anaknya, Bob ngucapin terima kasih pada Darcy karena udah memberikannya kesempatan yang kedua. Walaupun Darcy udah berusaha hidup normal kembali, tapi dia selalu berpikir untuk membunuh suaminya setiap ada kesempatan, walaupun dia nggak pernah melakukannya. Bahkan ketika di tidurnya, Darcy masih dihantui mimpi buruk dan kadang gak bisa menepis fakta kalau dia hidup bersama pembunuh berantai. Di hari selanjutnya, Bob pulang ke rumah dengan membawa koin langka yang dia cari selama belasan tahun. Mereka pun lalu merayakan penemuan itu dengan pergi ke restoran mahal untuk minum champagne. Darcy menyuruh Bob untuk minum champagne sebanyak mungkin untuk merayakan hal tersebut. Sepulang dari sana, Bob yang mabuk pun ngajakin mantap-mantap. Darcy seperti biasa meminta Bob untuk membawakan air soda selagi dia bersiap-siap di kamar. Ketika Bob naik ke atas, Darcy pun mendorong Bob yang menyebabkan Bob jatuh ke bawah dan mengalami luka yang cukup serius dan tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Darcy pikir dia berhasil membunuh Bob, jadi dia pun kemudian menelpon 911. Tapi ketika akan menelpon, Bob ternyata masih hidup dan sadar. Darcy pun batal menelpon 911. Dia mengambil serbet dan plastik, kemudian membunuh Bob yang tak berdaya sampai mati. Setelah itu, dia dengan cerdas membereskan barang bukti dan menelpon 911. Bob pun meninggal dan dimakamkan.
Rest in peace, Bob. Darcy juga meletakkan anting pemberian Bob ke dalam peti mati. Cerdas banget karena Darcy sebenarnya menguburkan barang bukti kejahatan di sana. Setelah pemakaman, orang yang selama ini mengikuti mereka datang ke rumah Darcy. Dia adalah orang yang cukup tua, berjalan pincang, dan kelihatan gak sehat. Dia pun memperkenalkan diri sebagai Hot Ramsey dari kantor Jaksa Agung. Di rumah Darcy, Ramsey menanyakan beberapa pertanyaan dan langsung to the point ke Darcy kalau dia yakin Biddy adalah Bob dan Darcy. Hot Ramsey mengira kalau Darcy tahu dan menyimpan rahasia suaminya selama ini. Hot Ramsey hanya bilang dia akan melakukan sesuatu untuk kasus ini karena sudah ada 12 wanita yang terbunuh. Darcy berkata padanya bahwa dia tidak bisa membiarkan Hot Ramsey mengacaukan kehidupan anak-anaknya. Hot Ramsey bilang bukan dia yang membahayakan kehidupan anak-anak Darcy. Setelah itu, dia pun pergi. Ketika sampai di mobilnya, dia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Darcy pun kemudian menjenguk Hot Ramsey yang terbaring di rumah sakit. Darcy awalnya ingin membunuh pria yang tak berdaya itu dengan bantal. Itu terpaksa dilakukan Darcy supaya mencegah Hot Ramsey mengangkat kasus Biddy. Darcy hanya ingin kehidupan anak-anaknya nggak rusak jika kebenaran tentang Bob diketahui oleh publik. Hot Ramsey pun mengajak Darcy untuk bicara. Darcy pun punya kesempatan untuk menjelaskan dia juga baru tahu bahwa suaminya adalah pembunuh berantai. Dia memberikan kartu identitas Marjorie Dulvan dan pasrah akan keputusan Hot Ramsey setelah ini. Tapi Hot Ramsey mengembalikan kotak tersebut dan bilang kalau dia nggak akan melaporkan Darcy dan berkata bahwa Darcy udah melakukan hal yang benar. Kayaknya Hot Ramsey pun berhasil nebak kalau Darcy yang bunuh suaminya sendiri. Dia pun pergi dan menjalani kehidupannya dengan normal lagi. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau suka dengan konten kayak gini, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Abesa Putra, to be continued.